Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul faithfulness atau kesetiaan yang akan kita ambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Kita awali dengan doa. Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami mengaplikasikannya. Berbicara kepada kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Bagi-Mu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selamanya artinya. Tak habis-habisnya rahmatnya juga selamanya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ini sebuah ayat yang luar biasa menurut saya. Semua yang tercakup di dalam hal ini tentang kemahaan dari Tuhan itu sendiri, di mana kasihnya mengalir, kesetiaannya mengalir tanpa henti. Selalu baru setiap hari. Nggak ada yang usang. Selalu fresh setiap hari. Nah, ini kita mengerti, memahami akan hal ini, kita akan mulai membahas satu demi satu. Apa itu kesetiaan? Kita mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Anda tak perlu menunggu sampai tua untuk menyadari bahwa tak ada sesuatu apapun di dunia ini yang akan bertahan untuk selamanya. Mobil yang ketika masih baru selalu Anda bangga-banggakan, kita bangga-banggakan, ternyata sekarang sering harus menginap di bengkel. Baju-baju bagus yang ketika dibeli dengan semangat, ternyata kini harus disingkirkan, telah usang, telah koyak. Bagi sebagian orang, bosan memakainya, meskipun baru sekali dua kali. Baju-baju bagus tersebut hanya bersifat sementara. Enak dipandang mata sementara, tapi tidak berada di dalam kekekalan. Lihat juga atap rumah yang bocor, alat-alat rumah tangga yang mulai rusak, dan karpet yang rupanya sudah perlu diganti. Bahkan hubungan-hubungan yang tadinya terjalin dengan semangat baik atau bahkan sangat baik, akhirnya retak di tengah jalan. Persahabatan bahkan di antara keluarga yang dipisahkan oleh hal-hal tertentu, antara lain uang. Banyak kejadian-kejadian seperti ini yang tidak berada di dalam kekekalan. Tak ada yang kekal istilahnya. Tak satu pun kecuali kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Ya, 26 kali kebenaran tentang kesetiaan ini dinyatakan dalam Mazmur 136. Dalam Mazmur 136 ada 26 kali Alkitab berkata tentang kesetiaan atau setia. Banyak itu, 26 kali dalam satu chapter. Ya. Satu tahun baru 52 minggu, artinya itu setiap 2 minggu sekali diingatkan. Ini dalam satu chapter 26 kali berbicara tentang setia, kesetiaan, banyak banget. Artinya penting banget di dalam hal ini. 26 kali sang penulis Mazmur memberi kita alasan untuk memuji Tuhan dengan terus mengingatkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tidak pernah putus. Jadi kekal. Kita yang berubah setia. Saat kita berubah setia, Tuhan tetap setia. Ini pasti dan itu selalu akan begitu. Renungkanlah hal ini. Manakala kita berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Persoalannya, dia menunggu kita. Apakah kita mau datang kepada dia untuk menyatakan kesalahan kita dan memohonkan belas kasihan, pengampunan atas kesalahan dan dosa serta kejahatan yang kita lakukan. Manakala hidup kita kacau tak terkendali, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
Manakala tak ada lagi yang dapat menolong kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Manakala tiap hari merupakan suatu pergumulan karena banyaknya penyakit, keputusasaan, atau konflik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kapanpun kita merasakan beratnya hidup ini, angin badai topan yang melanda perahu kehidupan kita, kita tetap dapat memuji Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur. Karena kasih setia Allah selalu baru setiap hari. Tak ada masalah yang cukup besar sehingga dapat menghalangi kita untuk menikmati kasih setia Allah yang kekal. Hati Allah selalu dipenuhi oleh kasih setia yang kekal. Yang menjadi permasalahan adalah mata kita dan perasaan kita, hati kita tertuju kepada angin badai, topan tersebut, kesusahan, kesulitan yang melanda kita, dan lupa akan hadirat Tuhan yang jauh lebih besar dari segala permasalahan yang ada ini. Waktu mata kita dan pikiran kita tertuju kepada masalah, kita memberi makanan kepada masalah tersebut dan ukuran Tuhan semakin kecil. Seringkali saya bertanya, kapan burung terlihat lebih besar daripada gunung? Jawabannya simpel. Saat burung terbang di depan mata kita. Gunung jauh lebih besar. Tuhan itu jauh lebih besar. Tapi menjadi kecil karena fokus kita berganti dari Tuhan kepada masalah. Masalah itu tidak akan beres. Menjadi beres ketika Tuhan ada di dalam equation itu sendiri. Artinya, pola berpikir kita yang harus kita setel. Kalau pikiran itu sendiri, if your mind is fixed on the problem, there will be no solution. The moment you change the way you think, waktu perubahan terjadi dari pola kita berpikir, sesuai dengan Roma 12 ayat yang kedua, saat itu solusi itu akan terjadi karena Tuhan mengambil alih. Nah, apa yang Allah katakan tentang kesetiaan? Setia berarti dapat diandalkan, teguh dan tidak tergoyahkan, tetap ada di sana. Angin seberapapun beratnya, ributnya, Tuhan tetap tidak tergoyahkan akan kesetiaannya. Sekali ia berfirman, terjadi. Tidak pernah gagal, tidak pernah di-cancel. Itu Tuhan. Manusia ngomong gonta-ganti, Tuhan tidak. Ini perbedaannya. Dan Alkitab menyebutkan jenis kesetiaan ini dalam 4 cara. 4 cara. Sebagai sifat Allah, sebagai sifat positif pada sebagian orang, tidak semua, sebagai sifat yang tidak dimiliki banyak orang, dan sebagai sifat yang baik. Kesetiaan adalah buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Artinya Roh Kudus yang memungkinkan kita diam di dalam segala kesetiaan ini. Seringkali kita melihat kesetiaan itu bagaikan bayang-bayang. Hilang pada waktu gelap. Artinya kalau temannya mengalami masalah kegelapan di dalam kehidupan mereka, orang ini menyingkir. Bayang-bayang itu muncul pada saat terang. Artinya pada saat temannya mengalami glory, pada saat temannya mengalami kesuksesan, pada saat temannya mengalami puncak kejayaan, dia hadir. Hilang pada waktu masalah ada. Jadi kesetiaan itu kalau bagi saya melihatnya, kita menguji kesetiaan tersebut. Apakah kesetiaan teman tersebut, orang tersebut, bagaikan bayang-bayang yang hadir pada waktu matahari ada, hilang pada waktu gelap, forget it. Tidak teruji kesetiaannya. Adam dan Hawa diuji kesetiaannya. Apakah setia menjalankan kebenaran firman Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat? Mereka melanggar. Mereka tidak peduli kepada Tuhan. Sekarang kita tahu, memakan buah tersebut pun tidak menambah pengetahuan mereka. Mereka cuma tahu aku jahat yang sudah melanggar. Selebihnya daripada itu, tetap aja mereka harus bergantung kepada sumber pengetahuan, sumber hikmat satu-satunya Tuhan ini. Nah, setia juga dapat digunakan dalam arti percaya. Seperti dalam kasus umat Kristen di Efesus. Dan kitab Kolose juga menggambarkan di dalam Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 2. Yang dapat diartikan setia dalam kepercayaan mereka. Ya, jadi sifat positif yang baik pada sebagian orang, bukan semua, sebagai sifat yang tidak dimiliki banyak orang,
Kesetiaan itu merupakan memainkan peranan yang penting. Sifat yang baik, ini juga kesetiaan ini saya katakan tadi sebagai buah roh. Artinya Roh Kudus memampukan kita untuk diam dalam kesetiaan seperti yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, kitab suci seringkali berbicara tentang kesetiaan Allah. Berkali-kali kita belajar bahwa ketika Tuhan mengatakan dia akan melakukan sesuatu, dia melakukannya. Bahkan ketika hal itu tampaknya mustahil bagi kita sebagai manusia. Artinya Allah setia dengan janjinya. Atau dapat juga dikatakan, sekali Allah berfirman, firman yang diucapkannya itu pasti terjadi dan tidak pernah mungkin gagal. Inilah kesetiaan Allah itu. Kalau manusia itu untung rugi. Kita pernah belajar, kalau kita telah berbicara, sekalipun rugi, tetap lakukan. Itu karakter. Itu kesetiaan, itu memegang teguh janji yang telah kita ucapkan tersebut. Ini penting. Ketika dia mengatakan sesuatu akan terjadi, hal itu pasti terjadi. Hal ini berlaku untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jika hal ini tidak terjadi, artinya jika Tuhan tidak setia terhadap apa yang diucapkannya, tidak setia terhadap apa yang difirmankannya, terhadap apa yang tertulis di dalam Alkitab, walaupun hanya sekali saja, dia bukanlah Tuhan. Dan kita tidak dapat mengandalkan janjinya. Nggak mungkin dipercaya di dalam hal ini. Tapi Tuhan itu setia. Apapun yang diucapkannya, pasti digenapinya. Namun kenyataannya, dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya, dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 56. Semuanya digenapi. Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Makanya dalam 1 Raja-Raja 856 kita diingatkan kembali. Rancangan Tuhan selalu indah, baik adanya. Dari segala yang indah yang baik ini yang dirancangkan Tuhan, yang difirmankan Tuhan, pasti digenapi. Tidak ada satupun yang gagal di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat memastikan diri kita, segala yang jahat bukan dirancangkan Tuhan, itu berasal satu, kita setuju dengan evil. Kita setuju dengan yang jahat. Mengizinkan yang jahat itu masuk dalam pikiran kita. Kita entertain, kita pupuk, kita beri makan. Dan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Walaupun itu kita membuka pintu bagi kesempatan yang jahat datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, bisa jadi aja sesuatu yang tidak dirancangkan tersebut terjadi sepertinya musibah. Gempa bumi, tsunami, tabrakan, kita sudah nyetir hati-hati. Kita bebas drug, kita bebas alkohol. Seseorang yang tidak hati-hati menabrak kita. Ini musibah. Tidak ada salah Tuhan, juga tidak salah kita di dalam hal ini. Ini musibah kita kategorikan di dalam hal ini. Apakah Tuhan tetap memberi perlindungan kepada kita? Oh ya, Tuhan tahu yang terbaik, semua itu digariskan oleh Tuhan sejak sebelum adanya dunia ini. Semuanya tertulis. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Semuanya itu tersedia, tertulis demi kebaikan manusia itu semata-mata. Kita melihatnya dari sisi kacamata pandangan manusia yang sempit, yang tidak memiliki data yang komplit, namun kita memberikan pandangan. Sehingga pandangan kita itu hanya terbatas sejauh yang kita mengerti. Andai kata kita memiliki pengetahuan yang lebih, pasti pandangan kita itu berubah dan memiliki skop yang lebih besar. Tuhan selamanya dapat diandalkan, teguh dan tidak tergoyahkan. Karena kesetiaan adalah salah satu sifat bawaannya, karakter Tuhan. Tuhan tidak harus berusaha untuk menjadi setia. Dia tidak harus belajar untuk menjadi setia. Dia setia. Kesetiaan adalah bagian penting dari siapa dia. Tertulis dalam Mazmur 89 ayat yang ke-8. Tertulis juga dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dalam kesetiaannya, Allah melindungi kita dari kejahatan. Membatasi pencobaan kita. Lihat persoalan Ayub. Kamu boleh lakukan ini, tapi tidak boleh lakukan itu. Menebus dosa kita dan mengampuni kita selama kita mau datang kepada Dia memohonkan pengampunan tersebut. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan menguduskan kita. 1 Korintus 1 ayat 9.
Filipi 1 yang ke-6. Semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Bagian daripada kesetiaan Tuhan itu. Apakah kita memiliki karakter setia dalam kategori seperti Tuhan ini? Kita jauh daripada itu. Ketika seseorang berjalan secara konsisten dengan Tuhan dalam pelayanan yang dipenuhi dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dia dapat disebut setia. Ketika Nehemia harus meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Persia, dia menugaskan Hanani dan Hananya untuk memimpin. Kenapa? Itu pertanyaannya. Alasan Nehemia memilih pria-pria ini adalah karena mereka adalah seorang yang dapat dipercaya. Ingat konteks percaya tadi juga dalam kesetiaan. Dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jadi mereka menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka dengan tanggung jawab penuh. Ini kesetiaan itu. Karena kesetiaan melibatkan tanggung jawab. Orang yang tidak setia ya tidak melibatkan tanggung jawab. Mereka nggak peduli. Kamu kan janji begitu, nggak masalah. Dia mengerti. Atau aku dirugikan. Ini karakter yang demikian jelek. Berani bertanggung jawab. Kalau pepatah Indonesia, tangan mencincang, bau memikul. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita janjikan. Nehemia membutuhkan pria berkarakter yang dapat dipercaya. Laki-laki yang tidak mau menerima suap, itu penting. Berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat dan menjunjung tinggi integritas jabatan. Karena itu seperti minggu yang lalu saya ingatkan, kita perlu tahu pemimpin kita yang kita pilih di dalam memerintah. Yang lalu kita bicara Daud melanggar seluruh kebawahannya sampai 70.000 orang mati akibat daripada kesalahan pemimpin. Jika pemimpin tidak benar, kita harus mengerti bagaimana memisahkan diri kita. Di dalam negara kita nggak mungkin memisahkan diri. Dia tetap presidennya, dia tetap rajanya. Tapi kita dapat melakukan sesuatu kepada pemilihan presiden untuk memilih yang terbaik dan terbenar. Berdasarkan ukuran yang kita mengerti. Karena itu kita harus meluaskan pikiran kita dan mendapatkan data dan informasi yang akurat. Sehingga kita dapat memberikan pilihan yang tepat dan benar. Itu pun masih seringkali salah. Perhatikan juga bahwa kesetiaan dikaitkan dengan rasa takut akan Tuhan. Dalam gereja, apakah pemimpinnya memiliki rasa takut akan Tuhan? Hormat kepada Tuhan. Melakukan bagiannya di dalam hal ini. Sehingga jemaat yang dipimpinnya aman. Dan tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang sekarang sedang semarak seperti Kristen progresif. Suatu pengajaran yang salah. Injil diselencengkan, diputar balikkan. Pengajaran yang tidak benar di dalam hal ini. Padahal Alkitab mengatakan secara jelas, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kristen progresif menyangkali hal ini. Jadi kita harus benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan agar kita tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan di akhir zaman ini. Contoh kesetiaan lainnya adalah Silas, Tikhikus, Epafras, Onesimus, dan Musa. Banyak tertulis dalam Alkitab. Kita perlu membacanya dan mempelajarinya. Beberapa nama orang kudus yang masuk dalam daftar setia ini masih asing bagi kebanyakan orang. Misalnya tidak banyak yang diketahui tentang Tikhikus dan Epafras. Ya. Namun kesetiaan bahkan dalam hal kecil diketahui oleh Tuhan dan pada akhirnya diberi upah. Tertulis dalam Lukas 19 ayat 17. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dalam hal ini, Amsal 20 ayat 6 membedakan antara kesetiaan dan baik hati. Baik hati belum tentu setia. Setia pasti hatinya baik. Nggak mungkin orang yang jahat hatinya setia. Nggak mungkin. Kesetiaan itu ukurannya lebih tinggi. Pasti hatinya baik dan dia setia. Tapi hati baik sendiri belum tentu dia setia. Kalau dia setia, pasti hatinya baik. Yeremia 17 ayat 9 memperingatkan kita betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu
siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, tipuan dari luar kelihatannya baik, tapi dalam hati siapa yang tahu? Yang diucapkan mulut berbeda daripada apa yang ada di dalam hatinya. Ucapannya manis. Kita hanya baru tahu setelah menguji kesetiaan orang ini. Karena kita tidak mau tahu, karena itu kita harus berjalan mengenal orang tersebut. Karakternya yang akan teruji saat kita bergaul beberapa waktu. Kita akan mengetahui sifat dan karakter orang tersebut dan menguji apa yang dikatakannya, apakah itu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yang penting itu bukan apa yang dikatakan di hadapan kita, tapi apa yang dilakukan di belakang punggung kita itu yang menentukan segala-galanya ini. Sesuai nggak dengan apa yang diucapkan? Amsal 14 ayat 23. Sebelumnya menyatakan bahwa kata-kata belaka tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Amsal 14:23. Ya. Di sini Salomo membuat pernyataan yang serupa. Keduanya selaras dengan ungkapan bahasa Inggris. Bicara itu murah kok. Talk is cheap. Kita tahu itu. Mudah, ngomong aja. Artinya sangat mudah untuk mengobrol kata-kata bual. Sekalipun kata-kata tersebut penuh dengan hal-hal menakjubkan, indah, disusun, rapi, manis kedengaran di telinga. Namun tidak membuahkan sesuatu apapun karena tidak disertai dengan tindakan. Cuma omongan doang. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah omdo atau omong doang. Nggak ada yang lain. Menyenangkan hati orang. Di sini pun hal-hal seperti itu kita kenal setelah bergaul beberapa saat dengan orang-orang tersebut. Ini jenis bentuk manipulasi yang lain. Ke dalam obrolan ngomong murahan ini juga termasuk pernyataan tentang kesetiaan dalam persahabatan mereka kepada orang lain yang jauh dari kenyataan. Waktu kamu susah, dia hadir nggak? Waktu kamu sakit, dia hadir nggak? Waktu kamu mengalami masalah, dia hadir nggak? Di dalam hal ini. Jangan-jangan waktu mengalami masalah, dia berkelit dengan 1001 macam alasan menghindar. Ibarat bayang-bayang yang hilang pada waktu gelap. Waktu kamu mengalami gelap, dia hilang. Waktu matahari terbit, hadir lagi. Waktu kamu senang, dia hadir lagi. Ini bukan teman yang baik. Ini bukan kesetiaan. Misalnya ketika masa menjadi sulit dan persahabatan membutuhkan pengorbanan. Kesetiaan melibatkan pengorbanan. Banyak orang tiba-tiba menghilang. Amsal 17 ayat 17. Amsal 18 ayat 24. Di mana mereka? Pertanyaan yang diajukan di sini menunjukkan jarangnya seseorang yang teruji kesetiaannya yang sesuai dengan obrolan ngomong besarnya tadi. Petrus salah satu ini. Jadi kita akan melihat hal-hal tersebut. Salah satu contohnya dalam Alkitab mengenai cakap besar ini adalah Petrus. Dia membual bahwa dia bersedia berjuang dan mati untuk Yesus. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Hebatnya, Petrus mencoba melawan sebelum melarikan diri. Ada dalam Yohanes 18 ayat 10. Matius 26 ayat 56. Namun kemudian berbohong karena takut ketika kesetiaannya diuji. Yesus ingatkan, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu menyangkali aku 3 kali loh. Waktu Yesus disiksa, waktu Yesus dihukum, dia menyangkali dia kenal Yesus. Karena dia pun takut terkena getahnya dihukum. Padahal tadi mati bersama engkau, aku mau kok. Nah, waktu kenyataan ini diuji, di mana keberanian tadi yang diobral? Kesetiaan harus diuji. Jangan-jangan ia menghilang saat kegelapan muncul seperti bayang-bayang yang menghilang saat gelap dan muncul kembali pada saat terang. Pada waktu butuh, di mana orang-orang ini? Sebelum butuh, waktu orang tersebut lagi jayanya, lagi enaknya, lagi senangnya, lagi manisnya, apa saja aku bantu. Waktu tersebut tiba, orang ini diuji akan apa yang diucapkannya, hilang. 1000 macam alasan muncul di dalam hal ini. Kamu ngertilah. Di dalam hal ini. Ini karakter. Yang lalu saya sempat berbicara, mana yang lebih baik? Berbicara dengan orang pada saat ia senggang, atau berbicara dengan orang yang sengaja mengosongkan waktunya untuk engkau.
Artinya dia penting melihat engkau sebagai sebuah pribadi yang penting di dalam kehidupannya, mengosongkan waktunya pergi ke sana. Berbanding dengan ya nanti ya, saat-saat aku sempat aja. Kalau nggak sempat ya nggak usah. Jarang ada orang yang menepati janjinya, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dan sesamanya. Untungnya, orang-orang percaya dapat bergantung pada Yesus untuk menepati janjinya dan mengasihi mereka tanpa syarat. Dia tidak dapat berbohong. Itu 1 ayat 2. Karena dialah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Terlebih lagi, dia, Yesus, akan selalu mencintai dan mengasihi kita. Saat kita masih berdosa, saat kita jahat, dia sudah datang menjadi manusia untuk membayar upah dosa kita. Mati di kayu salib, menderita sebelumnya. Apalagi setelah kita percaya kepadanya. Apakah dia mau berbohong terhadap apa yang dia katakan? Membayar upah dosa kita mau, apalagi yang lain. Yohanes 13 ayat 1 memberitahu kita, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nggak tarik mundur. Tidak ada kasih yang lebih besar dicatat lagi daripada seorang sahabat yang berani memberikan hidupnya bagi mereka. Yesus melakukan ini. Roma 8 ayat 38-39 meyakinkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Enggak, Yesus mengatakan aku mengasihimu. Sekalipun maut menjemputku, aku tetap mengasihimu. Enggak ada masalah, enggak bisa dipisahkan. Para martir Kristen tahu tentang hal ini, maka mereka pun siap mati dan tidak dapat dipisahkan daripada hal mengasihi Allah ini. Dialah sahabat setia kita yang tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Ibrani 13 ayat 5. Karena itu kita tidak perlu berjalan sendiri. Kita tidak perlu menanggung beban yang begitu beratnya seorang diri. Waktu yang lalu saya berbicara, sudah pernah belum ngangkat beban 50 kilogram? Nggak usah berhari-hari, 1 hari aja, 8 jam aja. Pikul beban 50 kilogram. Nggak usah 50 lah. 25 kilogram pikul sepanjang hari. Berat kan? Legakan pada waktu kita unload. Pada waktu kita letakkan beban tersebut. Ngapain mau pikul beban racun pikiran yang begitu berat? Yesus katakan, datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji kesetiaan tersebut. Dia mengambil alih. Kita yang tidak mau. Kita yang memegang teguh kepada beban tersebut dan tidak mau melepaskannya, ibarat lalat. Lalat ditaruh di tempat manapun, di tempat yang wangi, nggak mau, carinya sampah. Kalau lebah nggak mau di tempat sampah. Dia carinya bunga, mengembangkan bunga tersebut, menghasilkan madu, bermanfaat bagi orang. Lalat hanya bermanfaat bagi manusia untuk mendatangkan penyakit. Kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Mendatangkan manfaat atau tidak mendatangkan manfaat. Di dalam hal ini kita mengukur semuanya itu orang yang setia melakukan perbaikan-perbaikan demi kebaikan kita itu sendiri. Seringkali kita memusuhi orang yang baik dan merangkul orang yang jahat. Itulah kebodohan manusia. Kesetiaan mempengaruhi setiap hubungan yang kita miliki. Pasti. Alkitab mengatakan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan menganugerahkan kepada kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Galatia 5:22-23 dan dicatatkan lebih lanjut, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita melakukan kejahatan, ada hukum yang menentang hal itu. Tapi hal yang seperti ini tidak ada hukum yang menentang. Kita mau berbaik dengan musuh kita mau memberkati musuh kita, siapa yang larang? Tapi kalau kita membunuh musuh tersebut di tengah jalan, ada hukum yang mencari kita di dalam hal ini.
Kepenuhan berkat-berkat ini bergantung pada berjalan bersama Tuhan dan berserah pada Roh-Nya. Kita harus setia membaca dan mematuhi firman Tuhan dan mencari Tuhan dalam doa dan perenungan firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Efesus 6 ayat 18. Yosua 1 ayat 8 juga lupa saya katakan. Penting juga. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Seringkali kita tidak melakukan itu, yang kita renungkan itu adalah sakit hati, yang kita renungkan itu kapan berkat Tuhan datang. Kita memandang kepada Tuhan hanya bagian tertentu, yaitu tangannya yang memberkati kita. Kita tidak memandang Tuhan kepada keseluruhannya. Mahkota duri yang terselip di kepalanya, tangan yang dipakukan, kaki yang dipakukan, kesakitannya, kita nggak pandang itu. Penderitaannya kita lupakan karena kita tidak ingin bersekutu dengan penderitaannya. Walaupun Alkitab mengatakan kita pun harus bersekutu dalam penderitaan yang dialami Kristus. Saya pernah khotbahkan juga tentang hal ini. Kita menolak itu hanya ingin mengambil sesuatu yang baik. Setiakah ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hal ini. Saat kita percaya, apakah kita bersekutu dan bersatu dengan kebenaran firman itu dalam keseluruhannya? Diuji lagi dan lagi di dalam hal ini. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2:4 mencatat hal ini. Dan kebenaran ini dikutip, diperkuat, dan diperjelas, serta dijelaskan 3 kali lagi dalam perjanjian baru. Kita memperoleh iman dan kesetiaan melalui kasih karunia Allah. Alkitab mencatat, Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Dia yang memulai memberikan iman, dia menyempurnakan iman tersebut. Bukan semata-mata itu usaha kita, oh tidak, itu anugerah iman itu. Dia setia kepada anak-anaknya. Dan oleh kasih karunia-Nya, suatu hari nanti kita akan mendengar kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23. Kalau orang tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan hal yang besar kepada dia? Dalam kantor sama aja, dalam gereja sama aja. Kalau orang tidak setia dalam perkara yang kecil, berdalih terus, bagaimana bisa dipercayakan untuk memegang keuangan gereja, dalam pemerintah memegang keuangan tertentu di dalam menjalankan pemerintahan tersebut? Korupsi terjadi. Ini terjadi bukan hanya di pemerintahan, tapi dalam gereja. Saya melihat banyak kasus tentang hal ini. Pelencengan uang untuk membeli rumah dan sebagainya. Setiakah kita sampai kepada kesudahannya? Bagaimana kita bisa belajar tentang ini? Nah, sejauh ini kita telah belajar banyak tentang setia atau kesetiaan terhadap Tuhan. Agar kita dapat tetap setia sampai kepada kesudahan zaman, kita pun harus belajar tentang kesetiaan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita belajar dan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa belajar mempercayai kesetiaan Tuhan dalam hal ini? Bagi orang-orang yang terluka di dalam keluarga, ini sulit mempercayai Tuhan. Karena orang tua yang harus melindungi anak tidak melindungi. Ini banyak terjadi. Banyak bagian dalam kitab suci yang memuji kesetiaan Tuhan. Contohnya, Ratapan 3, 22-23 yang telah kita kutip tadi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi apa kesetiaan itu? Kata Ibrani yang diterjemahkan kesetiaan berarti ketabahan, keteguhan. Kesetiaan dalam arti tidak ingkar. Percaya. Lawan dari setia adalah selalu berubah atau pelin-pelan dalam arti ingkar terhadap apa yang dijanjikan. Mazmur 119 ayat 89 dan 90 mengatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, from generation to generation. Artinya tidak pernah berhenti. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Di sini kesetiaan disamakan dengan firman Tuhan. Tuhan menyampaikan kebenaran yang tidak pernah berakhir.
Artinya segala sesuatu yang diucapkannya ditopang oleh apa yang diucapkannya itu. Ditopang oleh firman-Nya itu sendiri. Kalau enggak, ini bintang bisa jatuh seenaknya ini. Matahari bisa pindah ke bumi nanti. Jika Tuhan berfirman, sesuatu 1000 tahun yang lalu misalnya, apakah hal itu masih berlaku sampai hari ini? Ya, hal itu masih berlaku sampai hari ini. Karena firman Tuhan dikatakan oleh Alkitab kekal selamanya. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu suatu saat nanti. Tapi firman-Nya kekal. Dia setia pada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah ekspresi karakternya. Janji-janji yang Tuhan buat masih tetap berlaku. Karena dia tidak berubah. Maleakhi 3:6. Kita melihat hal ini tergambar dari sudut pandang manusia yang memiliki karakter yang baik pada pasangan hidupnya, di mana mereka telah menikah selama bertahun-tahun. Ketika sang istri atau suami terbaring di ranjang kematiannya, suami atau istrinya duduk di dekatnya sambil memegang tangannya. Dia tidak akan meninggalkannya, meskipun dia tidak lagi mengenalinya. Dia setia pada janji yang dibuatnya pada hari pernikahan mereka, yang disaksikan oleh para saksi di dalam gereja yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut. Karena itu saya menolak untuk menjadi saksi hadir di dalam pernikahan di gereja jika saya tahu sesuatu itu tidak benar. Karena kita menjadi saksi mengukuhkan pernikahan tersebut. Kalau pernikahan itu tidak sah, saya menolak untuk hadir. Karena hal-hal yang seperti ini bertanggung jawab di dalam hal ini. Saya memimpin gereja, karena itu saya harus juga bukan memikirkan diri saya sendiri, tapi juga memikirkan jemaat yang ada di dalam hal ini supaya tidak membuat sebuah kesalahan. Demikian pula Allah tetap setia pada janji-janjinya. Meskipun kita sebagai manusia sering tidak setia kepadanya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 di dalam hal ini. Nah, kita belajar mempercayai karakter seseorang dengan mengenal orang tersebut, dengan bergaul dengan orang tersebut. Bukan sehari 2 hari, memakan waktu. Dengan berjalannya waktu, orang tersebut tidak selamanya dapat menyimpan karakter buruknya, akan muncul. Aslinya akan muncul. Di sanalah kita akan belajar tentang orang ini. Khususnya pada waktu dia nggak suka, pada waktu dia marah, pada waktu dia bete, ini muncul. Kita tidak akan mempercayakan rekening bank kita kepada orang asing yang kita temui saat mengantri di kantor pos, bukan? Kita tidak mengenal dia, kita tidak tahu siapa dia, kita tidak tahu karakternya. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita takut untuk mempercayainya karena banyak orang yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang Tuhan, tentang ini dan itu. Banyak agama di dunia ini. Kita belum mengetahui siapa dia, Yesus tersebut. Atau apa yang mungkin Yesus lakukan. Apakah dia juga jahat seperti Allah-Allah asing lainnya? Kita perlu tahu. Kita belajar mempercayai Tuhan dengan mengenal karakternya. Ada 3 cara paling tidak kita bisa mengenal Tuhan. Yang pertama, kita wajib mempelajari firman-Nya. Kalau kita tidak mempelajari firman-Nya, bagaimana kita bisa mengenal dia? Yang kedua, kita harus meninjau pekerjaannya di masa lampau. Apakah yang diucapkannya sesuai dengan apa yang dikerjakan di masa lampau, hari ini dan yang akan datang? Dalam hidup kita ini dan dalam hidup orang-orang yang kita kenal. Dan kita belajar mengikuti suaranya. Yang ketiga, ya, ketika kita mempelajari firman Tuhan, sebuah pola muncul. Kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berbohong. Bilangan 23 ayat 19. 1 Samuel 15 ayat 29. Ketika kita mempelajari ini, kita melihat konstannya Tuhan. Dia tidak berubah. Apa yang dijanjikannya dilakukan. Oh, Tuhan ini setia ya. Oh, Tuhan ini baik ya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dia mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar, menyelamatkan mereka agar mereka tidak terhilang di dalam api neraka. Dia setia. Dia baik. Dia melakukan segala sesuatu yang mungkin bagi manusia asing, tapi dia memungkinkan ini terjadi dengan mendidik manusia tersebut tentang kasihnya. Kita belajar melalui kitab suci bahwa Allah tidak pernah gagal di masa lalu. Dia selalu setia pada firman-Nya saat dia bekerja dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Kita lihat kitab Keluaran, kita belajar dalam kitab Keluaran. Bebal bangsa ini. Bahkan Alkitab mengatakan bangsa ini hanya datang kepadaku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh. Tetap aja dikasih sampai hari ini. Ketika dia berkata dia akan melakukan sesuatu, dia melakukannya seperti yang difirmankannya.
Kesetiaan ini yang tidak dimiliki manusia. Hal yang seperti ini. Kita disakiti, sulit banget. Kita mulai membangun kepercayaan atas karakternya yang telah terbukti. Kita dapat percaya bahwa Tuhan akan jujur pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Sedetik pun, nggak akan. Tuhan dan firman-Nya kekal adanya. Kalau dia berhenti barang sedetik, dia nggak kekal. Karena itu apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Anytime. Dia tidak akan pernah berhenti berdaulat atau hilang kekudusannya. Dia tetap dan selalu baik sepanjang segala masa. Udah pasti. 1 Timotius 6 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 16 menjamin ini. Kita belajar melalui perjalanan hidup kita sendiri bahwa dia tidak pernah mengecewakan kita. Kita berpikir dia mengecewakan kita karena kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Contoh, anak kecil umur 3 tahun. Minta pisau yang tajam, gunting benaran. Kita bilang enggak. Papa jahat, mama jahat, perkataannya. Apakah kita jahat? Hanya karena kita tidak memberikan benda-benda tersebut. Karena kita tahu lebih baik daripada apa yang dimengerti anak ini. Bagi anak ini, dia pengen copy apa yang kita kerjakan, menggunting dengan gunting benaran, memotong dengan pisau benaran. Sekarang dia pengen lakukan. Anak umur 3 tahun, belum terarah neurologinya. Persyarafannya belum benar. Bisa potong tangannya. Kita orang tua jahat jika kita berikan itu. Sekalian aja kasih golok kalau demikian. Ini kan membunuh namanya. Anak boleh mengatakan orang tua jahat karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi pada saatnya ia akan mengerti. Demikian juga kita, semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan, akan semakin kita mengerti karakter Tuhan yang menginginkan semata-mata kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita yang beranggapan tidak, karena kita tidak mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan. Kalau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu yang seperti kita inginkan, nggak usah doa. Kehendakku jadi, bukan kehendakmu jadi artinya. Salah satu peringatan atau perintah yang sering Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah perkataan, ingatlah, baca nanti dalam Ulangan 8 ayat 2, Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ingatlah perkataan ini. Remember, one word. Ketika mereka mengingat semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, mereka dapat lebih mudah mempercayainya untuk masa depan. Kita perlu secara aktif, proaktif bahkan, dengan kesadaran penuh mengingat semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan bagaimana ia melepaskan kita dari segala kesesakan yang pernah kita alami di masa lampau. Membuat jurnal doa dapat membantu kita dalam hal ini. Saya di Fullerton dulu setiap hari Jumat melakukan doa semalam suntuk. Setiap Jumat keempat. Kita malam doa semalam penuh itu sekali sebulan. Tapi setiap Jumat kita ada persekutuan doa dan kita berdoa. Nah, doa-doa dalam doa semalam suntuk tersebut sampai subuh kita catatkan. Dan ternyata apa yang saya sampaikan ini membuat jurnal doa ini untuk melihat kebaikan Tuhan tersebut dan kesetiaan terhadap firman-Nya itu terjadi persis seperti apa yang tertulis. Ketika kita mengingat kembali cara Tuhan menjawab doa-doa kita, hal ini memperlengkapi kita untuk terus bertanya dan mengharapkan jawaban. Ketika kita datang kepadanya dalam doa dan berserah, kita tahu bahwa dia selalu mendengarkan kita. Kita berserah sesuai dengan kehendak dia. 1 Yohanes 5 ayat 14, Mazmur 34 ayat 15. Dia, Tuhan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan bahkan sebelum kita membuka mulut untuk meminta kepadanya. Ada dalam Filipi 4 ayat 19. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan yang sesuai dengan rencana Allah. Sebuah ayat yang populer dalam Roma 8 ayat 28. Kita belajar mempercayai kesetiaan Allah di masa depan dengan mengingat kesetiaannya di masa lampau. Ini nggak berubah. Jadi pada waktu kita mengalami pencobaan yang bukan berasal dari Tuhan, jangan sampai kita mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai. Iblis yang mencoba. Tuhan ngetes kita, iya. Ngetes kesetiaan kita, iya. Ngetes kebaikan kita, iya. Mengetes kejujuran kita, iya.
Tapi mencobai kita tidak. Itu kerjaan setan. Ya. Dan kita juga bisa belajar mempercayai dia dengan belajar membedakan suaranya dari suara lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Tuhan palsu. Suka sekali ini, iblis. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Nanti ya cari di YouTube tentang domba yang mendengarkan gembala ini. Menarik sekali, saya beberapa kali lihat itu. Orang-orang asing, turis minta untuk memanggil domba-domba tersebut, dombanya diam aja. Tapi pada waktu gembala sejati mulai memanggil domba tersebut datang. Karena mengenal suara majikannya, tuannya. Kita yang menjadi milik Yesus perlu memupuk kemampuan mendengar suaranya. Dia berbicara terutama melalui firman-Nya, namun dia juga dapat berbicara melalui orang lain, melalui keadaan, dan melalui konfirmasi batin dari Roh Kudus. Roma 8 ayat 16. Istri saya pernah memberikan kesaksian ini bagaimana melalui orang lain dia menjadi seorang ahli bius. Tuhan berbicara melalui orang-orang tertentu. Saat kita membaca dan merenungkan kitab suci dengan seksama, Roh Kudus seringkali mengugah hati kita terhadap sebuah ayat yang sedang kita renungkan dan membantu kita memahaminya serta menerapkannya pada situasi kita saat ini. Apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita dalam firman-Nya harus kita terima dengan iman sebagai pesan pribadinya kepada kita. Kita membangun kepercayaan dengan berdoa sesuai janji-janjinya dan menerapkannya dalam hidup kita. Kebenaran yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasti akan memerdekakan kita, dan kemerdekaan yang kita alami melalui kebenaran yang kita aplikasikan itu akan memupuk kepercayaan kita kepadanya, dan hal ini akan mendorong kita untuk setia dan lebih lagi kepada dia di masa yang akan datang. Seringkali saya mendengarkan pastor kan dikatakan, engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya sudah apalin, saya sudah pelajarin, tapi saya kok nggak merdeka? Pertanyaannya, sudahkah kamu melakukannya? Kalau cuma sekedar mengetahui dan dihafalkan dan tidak dilakukan, selamanya engkau cuma tahu secara teori dan engkau tetap terikat. Yang melepaskan kita itu adalah waktu kita mengaplikasikan kebenaran tersebut. Kamu tahu cara menjalankan mobil, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Ya mobilnya tetap nggak jalan. Aku sudah nyalakan mesinnya. Aku sudah isi bensinnya. Ya, giginya belum dimasukin. Aku gas. Ya, giginya nggak masuk. Lakukan semua sesuai dengan manual. Lakukan sesuai dengan firman yang adalah manual yang Tuhan berikan bagi manusia. Di atas segalanya, Tuhan senang jika kita menunjukkan iman kita terhadapnya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Iman berarti mempercayai karakter Allah sebelum kita melihat hasil. Apa yang dijanjikannya kita percaya aja. Ya. Sama seperti kita percaya saat kita mati masuk surga. Itu iman kita yang akan membawa kita masuk ke dalam surga itu. Buktikan dulu ya, mati dulu gitu kan ya. Tapi orang mati kan nggak bangkit kembali datang. Artinya di sini iman kita diuji, percaya terhadap apa yang Yesus katakan. Alkitab menjamin roh yang sama yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Terima ini sebagai kebenaran. Nanti pada saatnya kita tahu bahwa ini benar. Itu iman. Iman berarti mempercayai karakter Allah sebelum kita melihat hasilnya. Dan Allah sanggup menyelesaikan masalah yang ada, masalah dosa ini. Dia sanggup selesaikan di dalam pengorbanan anaknya. Dia telah memberi kita firman-Nya dan janji-janjinya masih berlaku sampai hari ini. Saat kita melihat cara dia menggenapi janji-janjinya, kepercayaan kita terhadap kesetiaannya bertumbuh. Sama seperti kepercayaan kita terhadap orang lain yang bertumbuh melalui interaksi sehari-hari kita dengan berjalannya waktu, kita mengenal orang tersebut lebih dan lebih lagi, kepercayaan kita kepada Tuhan pun akan bertumbuh dengan cara yang sama, dengan belajar firman Tuhan, dengan bergaul erat dengan firman-Nya ini. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ya aku sudah tahu. Oh no.
Kita tiap hari harus bergumul dengan firman itu, belajar firman itu, bergaul erat. Kita tidak dapat mengatakan sebagai suami, oke, aku akan menjadi seorang suami yang baik. Lantas kamu menutup dirimu di pintu 20 tahun lamanya dan belajar how to become a good husband, how to become a good wife. Setelah 20 tahun keluar, bertemu. Who are you, sir? Who are you, ma'am? I don't know you. Pertumbuhan ini terjadi melalui pergaulan keseharian kita. Belajar mengenal karakter orang tersebut. Jujurkah ia? Penuh manipulasikah ia? Kata-kata doang atau kebenaran di dalam hal ini? Diuji pada saat kita mengalami masalah. Ini terlihat. Siapa yang berada pada kita, itu dia orang mengatakan kebenaran. Kita mempercayai dia ketika kita mengenal dia. Dan mengenal dia berarti mempercayai dia, Tuhan itu. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita dapat bersandar pada kebaikannya. Bahkan ketika kita tidak memahami keadaan yang tampaknya bertentangan dengan hal tersebut, kita harus memilih tetap percaya bahwa rencananya indah di dalam kehidupan kita. Kita dapat percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita akan terlaksana. Tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Sebagaimana seorang anak mempercayai ayahnya yang mengasihinya, kita juga harus mempercayai Bapa Surgawi kita untuk selalu melakukan yang baik dan yang benar bagi kita. Melalui pergaulan kita dengan Tuhan dan firman-Nya, kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya akan bertumbuh. Saat kita tahu dan mengerti akan kesetiaannya dan bahwa Ia Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan itu, maka kita akan bersedia untuk bergantung padanya. Untuk itu kita perlu belajar dan menjawab pertanyaan berikut ini lagi. Apa saja cara praktis untuk bergantung hanya pada Tuhan saja dan bukan pada hal lain, pada circumstances. Bergantung pada Tuhan adalah dasar kehidupan Kristen. Kita percaya dan kita bergantung pada Tuhan untuk keselamatan kita. Efesus 2 ayat 8 9 yang saya katakan tadi. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita bergantung pada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Faktanya kita bergantung pada Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan dalam segala sesuatu kita harus dan wajib menggantungkan diri kita dalam bentuk percaya kepadanya. Bahwa dia tidak merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Pemazmur mengajarkan keandalan Tuhan dengan gambaran sebagai berikut. Mazmur 18 ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Lihat kata-kata yang digunakannya itu ya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 2. Dia memilih kata-kata ini berdasarkan pergaulan dia dengan Tuhan. Mengerti apa yang telah Tuhan lakukan dan akan lakukan lagi. Dalam versi New King James Version ya dikatakan, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield, the horn of my salvation, my stronghold. Ini karakter Tuhan yang dimilikinya dan pemazmur mengenal hal ini. Karena itu dia mencatatkan ini. Bisakah kita mengenal ini di dalam pribadi Tuhan ini? Sehingga kita dapat mengatakan hal yang sama. Bergantung pada Tuhan saja bukan berarti kita bertindak bodoh. Yesus tidak perlu melompat dari hubungan baik Allah yang tinggi tersebut hanya untuk membuktikan bahwa dia bergantung kepada Allah. Nggak perlu, itu mencobai Tuhan itu. Matius 4 ayat 5-7. Ingat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah perbedaan yang besar dan mencolok antara mempercayai Tuhan dan menguji Tuhan. Dua hal yang berbeda, mempercayai Tuhan dan menguji Tuhan.
Melompatlah, kata setan, dari hubungan atap ini untuk melihat apakah Tuhan betul melindungi kamu. Itu mencobai Tuhan. Yesus mengatakan, engkau tidak pernah boleh mencobai Tuhan Allahmu. Pada saatnya kalau itu terjadi, Tuhan akan lindungi. Saya pernah mengalami hal ini. Slip di bathtub. Saya menjerit, darah Yesus selamatkan aku. Sebuah tangan yang lembut saya rasakan sehingga kepala saya ini tidak perlu membentur sink. Seorang diri di rumah itu bahaya. Itu saya waktu itu masih tinggal di Alhambra, di apartemen, di rumah sewaan. Saya ingat dan tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Pengalaman pribadi yang dialami ini menunjukkan siapa Tuhan itu. Tapi apakah saya menguji dia? Nah, itu pada waktu terjadi. Tuhan melindungi. Kalau saya menguji sengaja membantingkan diri saya ke arah sing, ya itu bodoh. Pernah terjadi di Korea. Petrus berjalan di atas air. Kita pada waktu banjir juga berjalan di atas air. Tenggelam. Itu mencobai Tuhan. Bergantung pada Tuhan saja tidak berarti kita mengabaikan apa yang telah Tuhan sediakan. Misalnya, seseorang yang menderita radang tenggorokan. Sekarang lagi banyak ya. Streptokokai. Mungkin menolak pergi ke dokter dan berkata, cuma suaraku serak doang kok. Saya akan bergantung kepada Tuhan saja untuk menyembuhkan saya. Mencobai Tuhan juga. Atau seseorang yang mengemudikan mobil mungkin memejamkan mata dan melepaskan kemudi sambil berkata, saya akan bergantung pada Tuhan saja untuk mengantarkan saya pulang. Ya, mengantarkan pulang ke rumah Bapa di surga itu. Tindakan ini sangatlah bodoh. Tuhan telah memberi kita dokter dan obat-obatan untuk membantu menyembuhkan kita. Dia telah memberi kita akal budi untuk mengendalikan mobil. Kita masih dapat bergantung pada Tuhan ketika kita mengunjungi dokter. Mengetahui bahwa semua kesembuhan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Dan kita masih bisa bergantung pada Tuhan saat kita berkendara. Karena kita tahu bahwa semua keselamatan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Nah, kita bergantung pada Tuhan sepanjang waktu. Dan ada kalanya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuhan memberi kita iman yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa itu. Contohnya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dapat menggoyahkan kehendak raja. Dan mereka tidak dapat mengurangi intensitas api yang menyala-nyala. Dipanaskan 7 kali lipat lagi dikatakan di dalam Alkitab. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak boleh sujud kepada dewa dan Allah yang palsu. Mereka dilemparkan ke dalam api dan mereka sepenuhnya bergantung pada Tuhan saja untuk dapat diselamatkan dari panasnya api tersebut. Daniel 3. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan beberapa cara praktis. Bagaimana caranya agar kita hanya dapat bergantung kepada Allah saja? Perlu ini. Sekarang kita praktekkan apa yang telah kita pelajari. Bagaimana cara praktisnya untuk bergantung pada Allah? Yang pertama, berdoa. Doa antara lain merupakan pengakuan akan kuasa, janji, dan penyediaan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita pada Tuhan. Perintah Alkitab adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat ke-6. Yang kedua, hormati Alkitab, firman-Nya. Firman Tuhan mempunyai informasi, instruksi, contoh, dan janji bagi orang-orang percaya perjanjian baru. Bacalah Alkitab setiap hari, bukan sesekali. Periksa semuanya dengan kebenaran firman. Kisah para Rasul 17 ayat 11. Baca New King James Version-nya, Acts 17 verse 11. Dan ketika ada konflik antara apa yang Alkitab katakan dan apa yang orang lain katakan, pegang Alkitab. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Mazmur 85 ayat 8. Kepada Mevang waktu kecil saya katakan, if there is conflict between teachers in regards of character, kebenaran, listen to me because I will base it on the Bible. Ketiga, lakukan dengan benar setiap saat dalam situasi apapun. Lakukan apa yang kita tahu benar dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Jochebed, ibu kandung Musa, melakukan hal yang benar dengan menyelamatkan bayinya, membuat peti dari silnya, menutupnya dengan gala-gala agar tidak tenggelam. Kemudian membiarkan bayi di dalam
bayi Musa di dalam peti tersebut dan mengalir mengikuti aliran sungai dan diambil oleh putri Firaun. Dia melakukan sesuatu yang benar. Daniel melakukan hal yang benar dengan menentang raja dan berdoa kepada Tuhan. Daniel 6. Daud melakukan hal yang benar dengan melawan Goliat. 1 Samuel 17. Dalam setiap kasus, ketergantungan mereka pada Tuhan sajalah mendapat imbalan. Menjadi korban yang hidup. Roma 12 ayat 1. Mengatakan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Saya pernah mengkorbankan ini. Pengorbanan yang dapat diterima dimurnikan dari dosa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi korban yang hidup, kita hidup untuk Tuhan dengan mematikan keinginan daging kita. Pada saat keinginan daging disalibkan, tubuh kita dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita berhenti memperjuangkan hak kita sendiri dan berhenti mempercayai kekuatan kita sendiri. Saat kita belajar menjadi korban yang hidup bagi Tuhan, kita akan menemukan kebenaran bahwa sebab jika aku lemah, justru kuasa Tuhan dinyatakan aku menjadi kuat. 2 Korintus 12:10. Tinggal di dalam Kristus. Kehidupan Kristen bukanlah suatu pertemuan sekali saja. Hal ini berarti menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, hidup bersamanya. Yesus mengatakannya sebagai berikut, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yohanes 15 ayat keempat. Bergantung pada Kristus berarti seperti ranting yang berbuah karena melekat dan tergantung pada pokok anggur. Ranting yang melekat pada pokok anggur memenuhi tujuannya. Yang terakhir, menolak untuk khawatir. Khawatir bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memperdulikan anak-anaknya. Dia peduli. Bahkan lebih daripada rumput yang ia hiasi dengan bunga dan burung-burung ia beri makan setiap hari. Ya, kita mempunyai kebutuhan. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Belajarlah untuk serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7. Memendam sebagian kekhawatiran pada diri sendiri berarti meragukan pemeliharaan Tuhan. Saya simpulkan summary saya. Sama seperti anak-anak bergantung pada kesetiaan pemeliharaan orang tua mereka, kita pun harus mampu bergantung pada kesetiaan Tuhan. Karena kita tahu penjaga kita tidak pernah terlelap maupun tertidur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu nyata. Berkati kami semua yang berjalan dan bantu kami untuk setia kepadamu sampai kepada kesudahan zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Bila kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.